Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 25234 dari lokal PTK 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi SPIU. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester genap saya dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Gusnita Darmawati MKom. Baiklah, pada struktur dan fungsi SPIU, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, komponen utama SPIU, kemudian siklus pada SPIU, kemudian RISC dan CISC. Nah, bisa kita lihat gambar di samping ini merupakan komponen internal dari SPIU, di mana ada ALU, control unit, dan register. Pengertian dan fungsi SPIU, yaitu SPIU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Fungsinya ada 2. Yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi tersebut, kemudian mengujinya, dan mengeksekusi satu persatu sesuai dengan alur perintah. Yang kedua, pandangan paling sederhana proses eksekusi program ialah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Nah, komponen utama dari SPIU ada 4, yaitu Arithmetic and Logic Unit yang lebih dikenal dengan ALU, kemudian Control Unit, Register, dan SPIU Interconnection. Yang pertama, kita masuk pada komponen utama ALU, di mana ia sering disebut mesin bahasa, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Ia juga bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Seperti hal istilahnya, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, di mana masing-masingnya memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Kemudian komponen utama kedua yaitu control unit. Control unit berfungsi mengontrol operasi SPIU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Dan juga termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol, yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan apa jenis dari instruksi tersebut. Kemudian komponen utama ketiga, register, yaitu media penyimpanan internal SPIU yang digunakan saat proses pengolahan data, di mana memori ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dan komponen utama yang terakhir yaitu SPIU Interconnection, merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal SPIU. Komponen internal SPIU terdiri dari ALU, unit control, dan register-register. Kemudian komponen eksternalnya, sistem lainnya seperti memori utama, peranti, input atau output. Nah, bisa kita lihat ini merupakan gambar dari struktur detail internal SPIU. Kemudian kita masuk pada siklus instruksi SPIU, ada 2, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Yang pertama, siklus fetch. Pada setiap siklus instruksi SPIU, awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian terdapat register dalam SPIU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang biasa disebut dengan program counter atau PC, di mana PC akan menambah satu hitungannya setiap kali SPIU membaca instruksi. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang bisa diinterpretasikan oleh SPIU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Yang kedua, siklus eksekusi. Yang pertama yaitu
instruction address calculation ialah mengkalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi yang biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Kemudian instruction fetch ialah membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga, instruction operation decoding yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan apa jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat, operan address calculation yaitu menentukan alamat operan, di mana hal ini akan dilakukan jika melibatkan referensi operan pada memori. Kemudian, operan fetch yaitu mengambil operan dari memori atau modul input-output. Kemudian data operation ialah membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Dan yang terakhir operan store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Kemudian aksi dari CPU, yang pertama CPU memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua CPU input-output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Dan yang terakhir, yaitu kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Contohnya, instruksi pengubahan urusan eksekusi. Kemudian, materi berikutnya yaitu RISC, Reduced Instruction Set Computer, yang merupakan suatu arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Ciri-cirinya, yang pertama, jumlah pengalamatan data sedikit, kemudian instruksi berukuran tunggal, ukuran yang umumnya ialah 4 byte, dan tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksinya. Nah, karakteristik dari RISC ini yaitu one cycle execution time, yaitu satu putaran eksekusi di mana prosesor RISC memiliki waktu per instruksi untuk setiap putaran. Kemudian menggunakan metode pengalamatan sederhana, operasi berbentuk dari register ke register, dan yang terakhir menggunakan format instruksi-instruksi sederhana. Contohnya, komputer vektor, mikroprosesor Intel 960, Itanium IA-NM4 dari Intel Corporation, dan lain-lainnya. Kemudian, CISC atau Complex Instruction Set Computing ialah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori, dan semua dalam satu instruksi. Ciri-cirinya, banyak terdapat perintah bahasa mesin, instruksi lebih kompleks, dan jumlah instruksinya banyak. Dan karakteristik dari CISC yaitu program-program yang dihasilkan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Kemudian meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Contohnya yaitu prosesor sistem atau 360, prosesor VAX, prosesor PDP-11, CPU AMD, kemudian Intel 86, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.